Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimanakah kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama Bapak dalam pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman semuanya, silahkan mengisi nama dan kelas di kolom komentar video ini. Teman-teman, jangan lupa 5M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Membatasi mobilitas dan interaksi di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ada pantun nih. Jalan-jalan ke kota Paris bersama Tuan dan Nyonya. Siapkan buku dan alat tulis. Marilah kita mulai pembelajarannya. Teman-teman semuanya, apakah pernah teman-teman semuanya melakukan negosiasi? Ada yang pernah? Nah, kalau teman-teman ingat, kemarin, hari Selasa yang lalu, teman-teman melakukan negosiasi bersama Bapak untuk menunda ulangan. Dikarenakan teman-teman semua belum siap, karena waktu itu teman-teman belum belajar. Dengan alasan itu, Bapak pun menerima negosiasi teman-teman dan akhirnya mengundurkan waktu ujiannya. Itu adalah salah satu negosiasi yang teman-teman lakukan di kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita masuk ke hakikat teks negosiasi. Nah, apakah teman-teman semua tahu apakah itu negosiasi? Ada yang tahu tidak? Siapa nih? Nah, negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan itu dengan cara yang baik tanpa merugikan salah satu pihak lainnya. Pada dasarnya, negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, kita masuk ke tujuan negosiasi. Nah, tujuan negosiasi ini ialah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain, yang tentunya tanpa paksaan. Nah, negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan sengketa atau perselisihan. Nah, setelah teman-teman mendengar apa itu hakikat dan tujuan, nah, teman-teman tuh pasti bertanya, bagaimana bisa membedakan sebuah teks termasuk negosiasi atau bukan? Nah, sebenarnya pertama-tama dalam teks negosiasi ada namanya partisipasi. Nah, biasanya terdiri dari orang yang menyampaikan pengajuan dan ada pihak yang menawar. Jadi ada dua pihak nih. Pada beberapa kejadian ada partisipasi ketiga. Nah, tambah satu lagi, yaitu sebagai penengah, perantara atau pemandu bila negosiasi itu terkendala. Nah, kemudian adanya perbedaan kepentingan dari dua pihak. Salah satu pihak itu ada perbedaan kepentingan. Nah, kemudian di dalamnya tuh ada pengajuan dan penawaran. Nah, yang terakhir, ada kesepakatan negosiasi ketika tidak tercapai kesepakatan. Berarti itu tidak bisa disebut negosiasi bila tidak ada kesepakatan di akhirnya. Nah, itu dia salah satu tentang negosiasi. Nah, berikut adalah contoh teks negosiasi baik secara lisan maupun tulisan. Murah pak, silahkan pak, murah, buah manis pak, manis semanis madu, 30.000 saja sekilo saja pak, mari pak, mari pak. Boleh kurang bang harganya bang, malah kali 30.000 bang, kuranglah sedikit lagi bang, kurang bang. Baiklah kalau gitu bang, 25.000 lah bang sekilo, gimana bang, mau nggak bang? Boleh lah pak kalau gitu pak, beli 2 kilo lah pak buahnya. Yang pilih yang manis-manis ya Pak ya, yang besar-besar, yang manis. Baiklah, teman-teman semua, berikut adalah contoh
teks negosiasi secara tulisan. Nah, secara tulisan ini ditulis sebagai surat penawaran. Contohnya itu dari perusahaan ice cream and bakery yang menjual es krim dan roti untuk kepentingan pesta perkawinan. Di sini juga dia menyampaikan dialog-dialog penawaran agar pembeli itu mau membeli produk dari ice cream dan bakery ini. Dan juga dia mencantumkan customer service untuk bertanya-tanya agar lebih memastikan kembali pembeli itu bersedia membeli produk ice cream dan bakery ini. Nah, contoh surat penawaran ini belum bisa dikatakan teks negosiasi karena belum ada kesepakatan antar dua pihak. Nah, makanya kepada itu ada satu lagi teks yang menyatakan menyetujui tawaran dari ice cream dan bakery tadi. Ya, ini contohnya ada surat penerimaan dari wedding organizer yang menerima tawaran dari ice cream dan bakery tadi. Di sini dia memberikan dialog bahwasannya wedding organizer ini bersedia membeli produk dari ice cream dan bakery tadi. Nah, disinilah baru dikatakan teks negosiasi karena ada kesepakatan antar dua pihak. Baiklah, setelah mendengar penjelasan dan contoh, teman-teman semua, Bapak minta untuk menjelaskan perbedaan teks negosiasi secara lisan dan tulisan. Jawabannya teman-teman semuanya mengirimkan di kolom komentar video ini. Kemudian, Bapak juga meminta teman-teman semuanya membuat video pendek negosiasi yang bisa teman-teman lakukan bersama keluarga atau teman lainnya. Dan juga bisa langsung bersama pedagang. Setelah selesai, teman-teman semuanya mengupload videonya di kanal YouTube teman-teman masing-masing. Baiklah, sekian nampaknya proses pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak mengakhiri, Bapak akan memberikan kesimpulan. Nah, mengenai pembelajaran negosiasi. Negosiasi adalah interaksi sosial antar pihak dengan proses tawar-menawar dengan jalan berunding, tanpa merugikan satu pihak dengan pihak lainnya. Sekian dari Bapak, terima kasih. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya.